Boleh merapat, Pak. Boleh. Merapat, Pak. Silakan. Masih bisa kayaknya merapat. Silakan merapat ke sebelah utara, boleh. Sebelah utara, utara merapat, terus merapat lagi. Silakan yang di luar kalau mau masuk. Ada beberapa space yang bisa dipakai untuk tempat duduk. Silakan, barangkali yang di luar kalau mau masuk silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas hidayah iman yang Allah berikan kepada kita, yang dengan modal iman kita meyakini akan adanya kehidupan pasca kematian, dan kita persiapan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang kedua dengan berusaha mendekat kepada Allah, baik melalui kegiatan majelis ilmu maupun dengan berupaya untuk melakukan ketaatan kepadanya berupa amalan ibadah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mengingatkan umat yang dulu orang musyrik, mereka tidak percaya ada kehidupan pasca kematian. Ada orang namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini orangnya tua. Sudah tua tapi rewel. Suatu ketika dia datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa tulang, Pak. Tulang orang mati. Ditaruh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau tulang ini sudah jadi tanah? Sehingga dalam bayangan orang musyrikin, enggak mungkin manusia yang sudah jadi tanah, hancur kemana-mana, nanti setelah jadi tanah mungkin akan kena air, terus entah jadi unsur apa, hilang. Apalagi ada yang dimakan binatang buas, dicapik-capik, yang satu dimakan singa, yang satu dimakan hena, yang satu dimakan burung elang, dan yang lainnya. Terus jadi kotorannya dimakan binatang yang lain. Mereka berpikir kayaknya mustahil yang seperti ini bisa dibangkitkan kembali oleh Allah. Sehingga akal terbatas mereka mengatakan, tidak mungkin manusia setelah mati dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Qul yuhyihal ladzi. Lanjutannya gimana? Qul yuhyihal ladzi. Nah, iki ketok ora tau yasinan gitu. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikanlah wahai Muhammad, zat yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Ini ada di surat Yasin. Sehingga dulu ketika Nabi SAW berdakwah, masyarakat yang beliau hadapi itu nggak percaya akhirat, Pak. Kalau sudah berhadapan dengan orang yang nggak percaya akhirat, coba pakai pendekatan apa, Pak? Dikandani kan mental itu, Pak. Kalau orang masih punya kepercayaan terhadap akhirat, awas lah, hati-hati, nanti kamu dihisab. Hati-hati, nanti kamu akan ada neraka. Awas lo, waspada, nanti akan ada tanggung jawab di kehidupan yang kedua. Orang masih bisa punya rasa takut.
Tapi kalau manusia sudah nggak percaya akhirat, mau diingatkan pakai apa? Urip mong pisan, dilarang-larang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu kalau bayangan orang ketika hidup cuman sekali. Makanya manusia kalau dia nggak punya keyakinan terhadap akhirat, hidupnya akan ngawur, Pak. Sehingga semua peraturan dilanggar, dia nggak punya aturan yang diikuti karena dia nggak yakin nanti akan dihisab oleh Allah. Maka kita bersyukur di saat kita masih punya keyakinan kalau nanti kita akan dihidupkan kembali oleh Allah, maka sang hamba hidupnya akan lebih teratur, menyesuaikan diri dengan syariat Allah, karena dia yakin nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. Di hadapan Anda ada satu buku, judulnya Bila Ku Mati. Tadi ada takmir yang pengen ganti judul. Belum siap ya aku. Kalau diganti gimana? Ya sudah, bila kau mati. Sama saja, semuanya pasti akan mati. Jadi memahami tentang masalah peristiwa di balik kematian berdasarkan pendekatan dalil Al-Quran maupun hadis yang sahih, ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Alasan yang pertama, urusan kematian ini banyak yang dicampuri dengan budaya dan keyakinan mitos yang tersebar di masyarakat. Sehingga kadang-kadang ada orang yang punya keyakinan arwah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari mana, Pak? Loh, jarine kaya ngono iki. Jarine sinten? Jarine wong tuwa dhisik. Wong ki nek mati selama 40 hari, nanti arwahnya akan balik lagi ke rumah. Selama 40 hari. Ngapain? Nunggoni anak bojone. Lalu setelah 40 hari dia baru tenang di alam baka. Dari mana kamu tahu tuh? Jarine kaya ngono. Ada juga ya, kalau orang Jawa kan nyebut bulan sebelum Ramadan itu namanya bulan apa, Pak? Ruah. Kenapa namanya ruah? Dari kata arwah. Karena menurut keyakinan mereka, ketika bulan Sya'ban, arwah itu pulang. Ngapain? Mereka butuh untuk mendapatkan kiriman doa. Nah, yang konyol saat arwahnya pulang, begitu sampai rumah, loh sing manggon omahku kok dudu anakku. Wah, iki warisanku didol iki. Lorati. Mau kemana coba arwah ini, Pak? Anda gelan semua kayak gini, Pak. Tapi ketika ditanya, dari mana kamu dapat seperti ini? Oh, jarene. Keyakinan kok jarene. Dan banyak sekali di tempat kita akidah yang dilandasi oleh jarene. Makanya dikumpulkan itu bisa menjadi buku Al-Aqidah Al-Jariniyah. Kumpulan akidah Jarini dan Jarini. Banyak nggak, Pak, kayak gitu, Pak? Banyak. Di Madiun wonten mboten? Saya punya tetangga, Pak. Jadi kamar neneknya ini itu tepat berada di area depan, sehingga kalau jendelanya dibuka saya bisa lihat ke bagian dalam. Ini di area di daerah Klaten. Anaknya itu tiap hari ngasih suguhan makanan. Setiap hari, Pak. Ya ada nasi, ada aneka lauk, kemudian grepetek dan seterusnya ada di situ. Sesuai yang disenangi sama Simba. Keyakinan mereka apa? Simba itu akan datang lalu menikmati makanan ini. Mbok sing mangan kucing, mbok sing mangan tikus, lho to Simbae teko panganane kelong. Padahal dipancal pitik. Tapi seperti itu ada. Dan sekali lagi, ini karena mitos yang tersebar di masyarakat. Nah, orang kalau dia tidak belajar akidah dari sumber yang benar, maka nanti dia belajar akidah dari mitos dan keyakinan yang menjadi budaya di masyarakat. Makanya sebelum keduluan mitos, kita perlu kasih masukan bagi anak-anak kita, keturunan kita, bahasanya yang benar tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Peristiwa apa saja yang terjadi pasca kematian kita beritahu mereka. Yang kedua, penting untuk membahas masalah ini karena Nabi SAW mengingatkan kita. Anda bisa lihat di bagian pengantar itu. Rasulullah SAW mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur segala kelezatan.
Yang dimaksud penghancur segala kelezatan itu apa? Kematian. Sak nikmat-nikmati urip menungso, nalikane mati berhenti dia. Bahkan kadang kita itu sudah tidak lagi mampu menikmati nikmat yang Allah berikan ketika kita belum meninggal dunia. Contoh ya, ada orang yang ketika sudah lanjut usia, wojone telas, sehingga dia tidak punya giginya habis. Mangan sate dimut. Mbak, ngapa mbak? Ngemut sate. Sate kok dimut toh mbak? Lah isane mong dimut. Tongseng yang mong dimut disesep. Karena sudah nggak bisa ngunyah. Dan kadang orang itu capek untuk makan karena masalah keterbatasan fisik. Saya ketemu orang yang usianya 80-an. Mbak ini ku cerita pak. Saya itu makan apapun rasanya hambar. Sate hambar, soto hambar, siti tambah hambar. Hilang rasa. Jadi indera pengecapannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang enggak kalau orang indera pengecapannya dicabut oleh Allah? Semua yang dia makan enggak ada rasa. Murah no Pak uripe sampean, Pak. Rasa tuku panganan sing larang gitu. Karena semuanya rasanya sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan kepada hambanya, kemampuan kalian dalam menikmati materi dunia itu sangat terbatas. Di usia tua orang sudah mulai meninggalkan banyak kenikmatan dunia. Ini nggak bisa dia nikmati, puncaknya kematian. Begitu mati selesai sudah. Nah, orang ketika banyak mengingat kematian, maka dia akan lebih waspada. Apapun yang kau kumpulkan, semuanya pasti akan kau tinggalkan. Kau mati duluan sebelum hartamu habis, atau hartamu habis sebelum kau mati. Pasti kau akan berpisah. Karena itulah Nabi SAW meminta kepada kita untuk melakukan ziarah kubur. Beliau SAW bersabda, "Fazurul kubura, lakukanlah ziarah kubur, fa innaha tudzakkirul maut." Karena ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Jadi tujuan ziarah kubur biar apa, Pak? Ingat mati. Maka kalau ada orang mengadakan program ziarah kubur sebelum tes CPNS, kira-kira kalau orang ingat mati, ingat nggak CPNS, Pak? Wong eling mati kok mikir CPNS. Ada orang ziarah kubur biar nanti lulus UN dengan nilai baik. Jadi pas musim mau UN itu Pak, beberapa kuburan laris pengunjung. Dan mereka programnya adalah sampaikan hajatmu nanti di kuburan. Kalau orang itu ingat mati, mungkin nggak dia ingat ujian sekolah. Disitulah ziarah kubur salah fungsi. Kenapa? Yang dia ingat justru urusan dunia. Coba mungkin kalau mau dilakukan survei Pak, dominan yang ziarah kubur keliling dari satu sunan ke kanjeng sinten yang lain, itu rata-rata motivasinya dunia. Men hajatmu kabul, biar nanti daganganmu laris, biar nanti usahamu makin barokah, biar ini. Jadi motivasinya motivasi dunia. Ini boleh kita sebut contoh nyata ziarah kubur yang salah fungsi. Dan kalau orang ziarah kubur tapi motivasinya dunia, rentan dengan praktek syirik. Tapi kalau orang ziarah kubur, sampean ziarah kubur ngapain? Ya saya pengen ingat mati. Ya ora usah ado-ado, golek kuburan sing paling singup, insyaallah ingat mati. Tahu singup? Angker. Makin angker, makin membuat kamu ingat mati. Tapi kalau kamu lihat kuburan yang megah, ya, ornamennya banyak, dan banyak orang yang jualan jajan, ojo ingat mati nih kayak gini. Malah ingat golek oleh-oleh. Dan di masing-masing situs religi itu ya, ada oleh-oleh khas. Rumah saya Lamongan itu kan nggak jauh dari kuburan-kuburan yang dikeramatkan, Pak. Ke arah timur 3 kilo ada Sunan Bonang. Ke arah selatan cuma 2 kilo ada muridnya Sunan Ampel. Namanya Sunan Gunung Pendil.
ke arah barat ada Sunan Bonang. Kalau yang timur Sunan Derajat ya. Di Lamongan ke timur Sunan Derajat, barat Sunan Bonang. Dan ya karena dulu saya hidup seperti itu, waktu kecil saya biasa untuk dolan di kuburan ya. Bahkan lihat bagaimana ritual yang diselenggarakan oleh masyarakat ketika di sana. Ya memang kita sadar bahwasanya tidak semua orang kayak gitu. Cuman kita luruskan. Ingat pesan Nabi SAW. Fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingatkan orang kepada akhirat. Bukan malah golek urusan dunia. Sebagian calon yang mau pemilihan legislatif itu sampai datang ke beberapa kuburan. Ya minta restu agar nanti bisa dijadikan pemenang. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tuzahidu fid dunya. Ziarah kubur itu akan membuat orang jadi zuhud dunia, bukan malah bernafsu jadi caleg. Wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan orang akan akhirat. Maka sekali lagi, kalau ziarah kubur tujuannya untuk nyari dunia, ziarah kubur salah fungsi. Selanjutnya, buku ini kita belajar tentang masalah kematian bukan dengan ziarah kubur, tapi dengan membaca keterangan-keterangan Al-Quran maupun hadis berkaitan dengan masalah peristiwa pasca kematian. Sekarang kita akan lihat daftar isi. Kita punya berapa pertemuan malam ini? Besok subuh? Sama ya? Terus apa lagi? 2. Malam ini sampai besok subuh. Yang buku ini malam ini dan besok subuh. Terus kajian khusus ummahat, kemudian khutbah Jumat. Nah, berarti yang untuk buku ini malam ini dan besok subuh. Kalau kita baca sekarang ya, Bapak kalau dapat buku baru, silahkan lihat daftar isi. Terus Anda bisa lihat dari daftar isi ini kan seperti kita diberi peta. Kira-kira isi buku ini apa saja. Nah, saat Anda sedang berkeliling di daftar isi, nanti cari kira-kira materi apa yang menarik. Oh, saya kok pengen lihat ini, Pak. Himpitan kubur koyo apa iki. Nah, setelah Anda menemukan materi yang menarik tadi, langsung menuju halaman yang tertera 209. Dari situ silahkan dibaca untuk sampling sebagai contoh kira-kira buku ini menarik atau tidak. Kriteria buku yang menarik: 1. Ilmiah. Ilmiah kalau dalam bahasan agama berarti berdasarkan referensi dalil. Ada Quran, ada hadis, lalu keterangan para ulama. Nah, itu buku yang ilmiah. Yang kedua, sistematika. Sistematika itu dilihat dari bagaimana cara beliau menyajikan, urutannya. Oh, habis ini beliau urutkan ini, sehingga nanti akan menghasilkan arah tulisan yang mengalir. Yang ketiga, gaya bahasa. Bahasanya susah dicerna atau mudah dicerna. Kalau bahasanya mudah dicerna, Anda bisa menangkapnya, berarti insya Allah kita bisa menjangkau untuk membacanya. 3 ini kriteria buku yang baik. Ilmiah, sistematis, gaya bahasanya mudah. Kalau Anda dapatkan 3 buku ini, insya Allah nanti cocok untuk dijadikan sebagai bahan bacaan. Hasil sampling tadi, membaca 1 judul, nanti bisa dicari 3 ini. Dapat, alhamdulillah. Cari lagi nih, cari lagi. Menelusuri makam para nabi. Wah, penting nih. Aku pengen ngerti makam para nabi di mana saja. Nah, setelah Anda dapat, tutup bukunya, taruh di rak. Kok malah ditutup toh, Pak? Hati Bapak masih punya ketergantungan dengan dia. Karena tadi ada materi yang belum sempat terbaca, punya keinginan untuk baca tapi belum sempat baca. Nah, nanti akan ingin untuk baca lagi. Kalau dibaca selesai, tutup, biasanya sak lawase ra diwaca. Maka caranya dipancing dengan apa tadi? Cari materi yang menarik, bukunya ditutup, aja diwaca dhisik, insyaallah nanti akan ada ketertarikan untuk mengulang membaca lagi. Baik. Karena waktu kita terbatas, maka coba kita lihat di sini ya. Anda bisa milih 2 bab. Bab yang pertama penjelasan tentang apa itu kematian.
Di sini kita akan bahas tentang hakikat dari kematian berdasarkan dalil. Macam-macam kematian, mati itu 2 kali, larangan berangan-angan mati, firasat kematian, jimat menunda kematian, dan seterusnya. Lalu kisah kematian para nabi, terutama yang paling panjang adalah kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan berkembangnya keyakinan di masyarakat Nabi Khidir masih hidup. Lalu sebagian di antara tokoh sufi bilang, aku dapat cerita dari Nabi Khidir, dapat wangsit dari Nabi Khidir. Tolong kasih jalan, Pak. Nabi Khidir mau lewat. Anda percaya nggak? Percaya nggak? Hah? Kenapa nggak percaya? Kalau yang ngomong ini tokoh tertentu dan pengikutnya sama seperti dia, bisa berdiri semua itu, Pak. Sehingga dia tinggal melongok aja gini. Itu ngapain tuh dia arah pandangan di satu titik? Rasulullah datang. Itu bisa berdiri semuanya. Alhamdulillah kita nggak percaya dengan semua kebohongan seperti itu. Itu dusta semua. Karena tidak mungkin orang yang sudah mati balik lagi ke dunia. Selanjutnya peristiwa menjelang kematian. Kita bahas tentang ciri husnul khatimah dan su'ul khatimah. Lalu yang kedua, sebab husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kemudian godaan setan menjelang kematian. Mengenai talqin mayyit. Lalu penjelasan tentang fase kematian. Kematian itu ada 2 fase. Ada fase sakaratul maut dan ada fase ihtidor. Sakaratul maut akalnya masih berfungsi. Kalau sudah ihtidor, arwah sudah berada di kerongkongan, dikatakan oleh Nabi SAW, taubat nggak diterima. Sehingga ketika Fir'aun masuk Islam, saat dia mau mati, ditolak oleh Allah. Itu fase ihtidor. Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis riwayat Muslim. Allah menerima taubat hamba selama belum terjadi ghargharah. Ghargharah itu apa? Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Lalu tentang kondisi arwah mukmin dan kafir. Kematian itu kafarah bagi mukmin. Mengenai penjelasan mati mendadak, apakah betul mati mendadak itu su'ul khatimah? Lalu penjelasan tentang apa itu mati suri. Selanjutnya kita beralih ke scene berikutnya, ke area berikutnya. Saat kematian tiba, siapa nama malaikat pencabut nyawa? Karena banyak orang yang bilang namanya Israel. Betul nggak namanya Israel? Dari mana asal usul kata atau nama Israel? Lalu nama apa yang resmi disebutkan dalam Al-Quran? Siapa nama resminya? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah sebut nama resminya malakul maut. Bagaimana malaikat mematikan banyak manusia dalam sekali waktu? Hadis tentang perjalanan roh pasca kematian. Mayit melihat roh saat dicabut, makanya dia matanya melotot, mendelik ke atas. Karena saat arwah itu dicabut, kata Nabi SAW, tabi'ahul basar, pandangan mata mengikuti arwah dicabut, maka matanya melotot. Jadi kalau lihat ada orang meninggal matanya mendelik, jangan dituduh su'ul khatimah. Wong elek iki kok mati kaya ngene. Gampang komentar. Padahal ini terjadi pada manusia secara umum, termasuk juga para sahabat. Lalu menjelang wafat, orang mukmin diberi kabar gembira sesaat sebelum dia meninggal. Kemudian kita beralih ke catatan tentang ruh. Di sini kami bahas ruh termasuk hal gaib yang Allah rahasiakan. Ruh itu makhluk, di mana posisi ruh yang ada di jasad manusia. Apakah ruh bisa mati? Bagaimana bentuk kematian ruh? Di mana tempat ruh setelah manusia mati? Apakah ruh bisa saling ketemu? Mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati? Orang hidup, tidur, dia bermimpi, ketemu orang yang sudah mati. Lalu ruh kembali ke rumah pasca kematian. Kemudian pembahasan mimpi ketemu Nabi SAW. Selanjutnya kita berkeliling
di alam barzah. Tentang definisi alam barzah, barzah itu artinya apa, Pak? Pembatas. Allah Ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzah ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Barzah artinya pembatas. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antara dua lautan itu ada barzah, sehingga antara air kanan dan air laut kiri nggak bisa saling yabghiyan, tidak bisa saling bercampur. Kemudian tentang fitnah kubur. Apa definisi fitnah kubur? Pertanyaan dua malaikat ketika seseorang berada di alam kubur. Tentang himpitan kubur, hakikat dari nikmat dan azab kubur. Kok bisa Pak orang dapat nikmat, kuburannya dijauhkan, dilapangkan sejauh mata memandang? Apa gak nabrak tonggo nih? Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Kuburan sama alam kubur beda atau beda? Penyebab azab kubur. Lalu keterangan para ulama tentang kebenaran azab dan nikmat kubur. Kemudian pembahasan, apakah mayit bisa mendengar suara orang yang hidup? Jadi kalau ada orang di dekat kuburan gerenengi mayit, ngerasani mayit, itu didengerin sama mayit atau tidak? Penghuni kubur tidak merasakan waktu. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, gimana Pak rasane wong mati di zaman Nabi Adam, Pak? Kan kiamat masih kita tidak tahu ya sampai kapan. Padahal umur bumi ini lama sekali. Dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita 1400-an tahun. Dari Nabi Muhammad SAW ditarik sampai Nabi Isa berapa? 500-an tahun, 560-an tahun. Dari Nabi Isa tarik mundur sampai Nabi Musa, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Berapa lama umur bumi? Wallahu alam. Nah pertanyaannya, terus yang mati yang sudah bertahun-tahun itu Pak, ribuan tahun, rasanya kaya apa Pak? Keterangan para ulama, penghuni kubur tidak merasakan waktu. Makanya pada saat mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka mengatakan, "Man ba'atsana mim marqadina, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Tadi yang dia sudah mengalami kematian ribuan tahun. Umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah, itu berapa tahun dia mengalami kematian sampai sekarang. Kemudian umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh, dan seterusnya. Ribuan tahun yang lalu. Ternyata ketika dibangkitkan mereka bilang, "Man ba'atsana mim marqadina." Selanjutnya kita berada ke fikih takziah. Tentang definisi takziah, hukum takziah, mengulang takziah, dan seterusnya, sampai bolehkah mengantarkan jenazah non-muslim. Lalu kita beralih ke fikih kuburan. Nah di sini ada pembahasan tentang masalah akidah dan juga pembahasan tentang masalah fikih. Di bagian awal dominan saya tekankan masalah akidah. Penyebab kesyirikan itu rata-rata kuburan. Kesyirikan pertama kali di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa mereka berbuat syirik? Mengagungkan napak tilas orang saleh. Dulu di sini tempat ibadahnya Wad, tempat ibadahnya siapa lagi? Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lalu lama-lama disembah. Lalu menelusuri makam para nabi. Jadi kalau sekarang ada program yang dilakukan oleh sebagian orang menelusuri makam para wali, sehingga di daerah tertentu yang awalnya makam itu biasa-biasa saja diklaim ini adalah makam wali fulan, makam Habib fulan, makam Habib ini, Habib ini. Akhirnya terus diagungkan. Jadinya banyak sekali orang yang datang ke situ. Belakangan ketika dia sudah tidak viral seperti dulu, sebagian ada yang mengatakan itu palsu. Sampai ada di Semarang Pak, sempat rame, sekarang sepi Pak, nggak ada pengunjung. Yang sudah beli lapak kecewa. Aku ini wis nyewa lapak untuk jualan, kecewa karena pengunjungnya hilang. Disinyalir itu makam palsu.
Sekarang Anda bisa buktikan. Jumlah nabi itu berapa? Jumlah nabi 124.000 jamun ghafir. Jumlahnya banyak. 124.000 nabi tersebar di berbagai macam daerah. Pernah enggak Nabi Muhammad SAW minta petunjuk kepada Allah? Ya Allah, tunjukkan aku di mana makam Nabi A, Nabi B, Nabi C, Nabi D. Ada? Carikan satu riwayat di mana Nabi SAW menelusuri makam para nabi sebelumnya. Tidak nemu, Pak. Padahal mudah bagi beliau untuk minta kepada Allah. Ya Allah, di Jazirah Arab ini makamnya para nabi di mana saja? Allah bisa tunjukkan enggak? Bisa. Dan banyak para nabi yang dimakamkan di Jazirah Arab, di Syam, dan seterusnya. Tapi beliau tidak pernah menelusuri makam para nabi. Makanya orang yang menelusuri makam-makam itu kurang gawean. Ya, makam Nabi SAW saja tidak makam para nabi tidak ditelusuri. Karena itu sebagian ulama ada yang bilang tidak ada makam yang posisinya paling valid melebihi makam Rasulullah SAW. Sedangkan makam Nabi Musa yang katanya ada di daerah A, ada di daerah B, makam Nabi Ibrahim yang sampai sekarang masih dikeramatkan, makam Nabi Syuaib yang ada di daerah Yordan, makam Nabi Yusha bin Nun juga ada di Yordan. Itu semuanya sifatnya masih dugaan. Dan nggak yakin betul nggak itu makam nabi-nabi tersebut. Dan makam Nabi Musa itu ada dua, Pak. Di Palestina ada, di Yordan ada. Jadi di Yordan itu ada plakatnya, Kubur Musa. Di Palestina juga ada makam Musa. Lagi sing bener sing di. Jadi di sini diklaim makam Musa, di sana diklaim makam Musa. Kemudian tentang kuburan Nabi Daniel, ini ditemukan di zaman Umar. Lalu oleh Amirul Mukminin, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau minta kepada panglima perang yang waktu itu dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ketika jasad Nabi Daniel ini ditemukan, beliau perintahkan buat 11 galian di tempat yang berbeda. Jadi di sini ada galian jarak 5 kilo, galian lagi jarak sekian kilo, galian lagi. Ada 11 galian di tempat yang berbeda. Lalu jasadnya tadi dimakamkan di salah satu galian, kemudian dalam waktu serempak semuanya diratakan dengan tanah untuk menghilangkan jejak keberadaan jasad Nabi Daniel. Dan ini salah satu di antara bukti kalau orang dulu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, antara situs sejarah dengan akidah umat lebih penting melindungi mana? Saat pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk baiat ridwan. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fatah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yang mereka membaiat kamu tahta asy-syajarati, di bawah pohon ini. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka. Fa'anzalas sakinata 'alaihim, Allah turunkan as-sakinah kepada mereka. Wa atsabahum fathan qariba, dan Allah berikan kepada mereka kemenangan dalam waktu dekat. Di pohon itu para sahabat kumpul, sakinah dari Allah turun, ridha Allah turun. Sampai zaman Abu Bakar pohon itu masih ada. Di masa kekhalifahan Umar pohon itu masih ada. Tapi mulai ada 1-2 orang yang tabarruk. Karena ini pohon yang disebutkan dalam Al-Quran. Dulu Allah menurunkan as-sakinah dan ridhonya di sini. Maka dia tabarruk dengan pohon itu. Oleh Umar diapain? Tebang. Bahaya. Itu kalau zaman kita. Loh, ini kan situ sejarah. Kita jangan hilangkan. Ini sebagai bukti nyata perjuangan Rasulullah SAW. Enggak. Lebih penting menyelamatkan akidah umat daripada situs sejarah. Karena kalau ini dibiarkan bisa memicu timbulnya
kesyirikan. Coba kebayang nggak, andekan pohon itu masih ada, mungkin dicangkok sama orang Madiun, Pak. Bawa ke sini, barangkali bisa dikembangkan di tempat yang lain. Orang sini kan pinter nandur, toh. Baik. Lalu larangan keras membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh mencampur kuburan muslim dengan kafir. Talqin mayit di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, aneka larangan untuk kuburan. Hanya tulisan nama sebagai penanda. Karena beberapa kuburan dikasih tulisan yang banyak sekali ya. Nama, tanggal lahir. Itu fungsinya apa tanggal lahir? Kemudian tanggal wafat, tempat meninggalnya di mana. Bolehkah merobohkan bangunan di atas kuburan? Larangan duduk atau nyender di kuburan, dan tentang adab ziarah kubur. Selanjutnya bagian akhir penutup dan nasihat mengenai sedekah dan kirim pahala untuk mayit. Baik, ada berapa bab di sini, Pak? Berapa bab? 1. Kisah kematian para nabi. 2. Menjelang kematian, saat kematian tiba, catatan tentang roh, menjelajahi alam barzah, fikih takziah, fikih kuburan, penutup dan nasihat tentang ngirim pahala untuk mayit. Ada 9 bab. Baik, Anda pilih yang mana? Malam ini 1 saja. Silakan pilih. Ya? Ngirim pahala itu paling bawah. Jangan dibahas sekarang ya. Belum-belum sudah penutup. Yang sebelumnya? Paling atas. Tentang kematian. Baik, kita akan buka mulai dari atas ya. Kita akan coba melihat tentang apa itu kematian. Kita semuanya yakin bahwasanya kita pasti mati. Orang kafir pun yakin dia pasti mati. Sampai ateis juga percaya kalau dia mati. Maka tidak ada manusia yang tidak percaya kalau dia mati. Perbedaan terjadi mengenai keyakinan pasca kematian. Nah, pasca kematian itu ada apa? Barulah terjadi perbedaan. Sebagian ada yang mengatakan setelah mati gak ada kehidupan apa-apa lagi. Seperti keyakinan orang ateis, orang yang tidak percaya akhirat. Ada yang bilang setelah mati manusia reinkarnasi, lalu berubah wujud jadi makhluk yang lain. Sehingga jumlah arwah itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Orang mati, arwahnya dicabut, nanti ganti baru lagi dengan jasad yang baru. Terus seperti itu. Ada juga yang mengatakan orang yang mati pasti dia mendapatkan jaminan penebusan dosa dari sang juru selamat. Sehingga seberapapun amalnya, jaminan masuk surga. Maka semua yang mati pasti ditulisi RIP. Napa niku? Rest in peace. Istirahat dalam kedamaian. Bosing ning jero kejel-kejel disiksa ora ngerti. Pokoknya semuanya ditulisi rest in peace. Dan seterusnya. Nah, kita juga punya keyakinan yang diarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mati itu ada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita. Yang ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali melalui jalur nubuwah. Karena kalau nggak kayak gini, orangnya jadinya asal-asalan. Muncul tiba-tiba keyakinan tertentu. Contoh ya, orang ziarah kubur lalu tabur bunga. Keyakinannya apa? Apa keyakinannya? Semoga bunga ini akan mendoakan mayit selama tidak kering. Sehingga keyakinannya itu. Loh, dari mana kamu dapat keyakinan ini? Dulu katanya Nabi SAW pernah menancapkan pelepah kurma. Nah, kita tiru dengan tabur bunga. Pelepah kurma karo bunga kan beda tuh, Mas. Nah, terus yang benar gimana? Jenengan tancapkan pohon telo, Mas. Itu ora garing-garing nih, Mas. Nah, kan tumbuh tadi. Tonggak telo niku sampean tancapkan, itu tidak kering malah tumbuh. Cuman masalahnya begini, benar nggak itu berlaku? Kalau ini kan kita meyakini itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terbukti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan ini untuk 2 kuburan yang disebutkan dalam hadis.
Sahabat tidak pernah ada yang melakukan seperti itu. Karena mereka tahu ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak, kita berharap semoga ini meringankan siksa bagi penghuni kubur. Kamu tahu dari mana kalau dia disiksa? Mungkin bapak saya disiksa, malah suudon sama bapaknya. Biasa jadi kan bapaknya dapat nikmat kan dia. Tapi karena suudon dia dikasihlah tadi. Nah ini semuanya, pokoknya akidah yang nggak lurus itu pasti akan janggal, tidak sesuai dengan logika manusia. Baik, sudah masuk waktu maghrib, masuk isya, kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu, lalu kita sambung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana bidda'watika was-salatil qa'imah. Mohon maaf, ada dua manusia yang pemilik mobil Toyota merah Hilux, plat nomornya AB 1040, mohon berpindahkan mendesak, kalau bukan nanti sudah jeleknya mati. Mungkin tadi yang tepat mohon diwakafkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa itu kematian? Dalam Al-Qur'an Allah menyebut kematian dengan musibah. Allah mengatakan fa'asabatkum musibatul maut.
lalu kalian mengalami musibah kematian. Dan kematian ini musibah puncak dunia. Kenapa? Karena orang kalau sudah mati, nggak mungkin dia bisa menikmati dunia lagi. Kalau manusia kena musibah berupa harta, masih mungkin untuk diganti. Kalau manusia kena musibah berupa sebagian anggota keluarganya hilang, mungkin ada penggantinya. Tapi kalau dia yang mati, sudah selesai. Sehingga kematian ini disebut oleh Allah sebagai musibah. Selanjutnya, kematian merupakan pintu gerbang perpindahan manusia dari kehidupan dunia ke alam barzah dan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan keyakinan yang menyimpang yang terjadi di kalangan orang musyrik. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga ketika datang kematian kepada mereka, dia mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku belum sempat mengerjakannya. Apa kata Allah? Kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang keluar dari ucapannya saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai kiamat. Sehingga karena disebut barzah, maka dia jadi tabir yang tidak mungkin roh bisa balik. Sehingga keyakinan pertama yang harus kita lawan, tidak ada ceritanya arwah itu kembali pulang. Nggak ada ceritanya arwah balik ke dunia, nggak ada cerita. Arwah siapapun Pak, siapapun. Baik manusia biasa maupun para nabi. Sehingga tidak ada ceritanya arwah para nabi pulang. Andaikan arwah itu bisa pulang, maka yang dilakukan apa Pak? Ngejar amal soleh. Sehingga mungkin arwah itu kalau pulang dia akan langsung ke Palestina. Berjihad melawan Israel. Jadi gendruwo medeni Israel. Jadi keyakinan konyol seperti ini yang masih bertahan di masyarakat, kita harus hilangkan. Tidak benar, jangan sampai kita bawa keyakinan seperti ini sampai mati. Selanjutnya, kematian itu makhluk. Makhluk maksudnya Pak, sesuatu yang berwujud yang diciptakan oleh Allah. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Para ulama mengatakan seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, wastadalla bihadhil ayah. Mangqal, para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan innal mauta amrun wujudiyun. Kematian itu sesuatu yang ada, eksisten, wujud, li'annahu makhluk, karena dia tercipta. Dalam syarah akidah Tahawiyah, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wal mautu inda jumhuril ahli sunnah wa man wafaqahum min ghairihim makhlukun mawjud. Menurut jumhur Ahlussunnah dan para ulama yang sependapat dengannya, mereka mengatakan bahwa kematian itu makhluk dan mawjud, sesuatu yang ada. Dan kesimpulan ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah." Kematian akan didatangkan seperti kahayati kabshin amlah, seperti domba yang warnanya putih campur hitam. Fayunadi munadin, kemudian ada orang yang memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayashra'ibun wa yandurun, seluruh penduduk surga melongok. Yashra'ibun, isyra'abba yashra'ibbu, itu kalau orang dipanggil terus bergerak, dongak, itu namanya apa? Yashra'ibun. Wa yandurun, dan dia melihat ke arah panggilan. Kemudian yang memanggil ini bertanya, hal ta'rifuna hadza, tahu kalian ini apa? Penduduk surga mengatakan, na'am, kami tahu. Hadzal maut, itu adalah kematian. Kematian diwujudkan dalam bentuk kambing dan seluruh penduduk surga tahu kalau itu kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua mereka melihatnya. Wis ketar-ketir ini. Kok tiba-tiba kematian didatangkan? Apakah kita akan dimatikan? Penduduk surga sudah khawatir. Summa yunadi, kemudian dia memanggil, wahai penduduk neraka. Fayashra'ibun, semuanya pun melongok. Wa yandurun, dan melihat ke arah panggilan. Fayaqulu, kemudian malaikat ini
mengatakan, "Hal ta'rifuna hadza?" Kalian tahu ini apa? Mereka semua menjawab, "Na'am, itu adalah kematian." Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semua yang melihatnya. Mereka sudah mulai bahagia, sebentar lagi akan mati. Karena cita-cita penduduk neraka itu apa, Pak? Mati. Sampai mereka memanggil malaikat Malik, wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, Malik itu siapa? Penjaga neraka. Salah satu di antara nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, malaikat Malik. Wa qalu ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Minta kepada Allah agar Allah membinasakan kita. Qala innakum makithun. Lalu dijawab oleh malaikat Malik, kalian akan abadi di sana. Di saat mereka berharap mati, dijawab oleh Allah, kalian akan tinggal abadi di sana. Fayudbah, setelah itu kematian disembelih. Kematian sudah mati. Tsumma yaqul, lalu malaikat ini mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Wahai penduduk surga, kekal, enggak ada mati. Makin gembira mereka. Wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak akan mati. Makin sedih mereka. Bapak percaya dengan hadis ini, Pak? Percaya? Yakin? Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kenapa Anda percaya? Karena yang memberitakan Nabi SAW. Ini adalah wahyu. Bagi orang yang beriman, ketika mendengar seperti ini, dia langsung percaya. Tapi bagi orang yang punya penyakit dalam hatinya, kok aneh ngono yo? Kematian kok disembelih, kok iso? Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan sesuatu yang abstrak menjadi hal yang konkret, sehingga bisa terwujud, bisa disembelih. Selanjutnya, mati itu 2 kali. Sebagaimana hidup 2 kali. Allah ceritakan dialog di akhirat. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnatain. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, engkau mematikan kami 2 kali dan engkau menghidupkan kami 2 kali. Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal dulu kalian mati, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali kalian. Jadi mati berapa kali? Hidup 2 kali. Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu atau hidup dulu? Hidup dulu. Hidup baru mati. Kalau hidup dulu, hidup, mati, hidup, mati. Terakhirnya mah? Mati. Yang benar? Mati, hidup, hidup. Nah, hidup yang kedua ini saklawase. Jadi kematian 2 kali, mati dulu baru hidup. Dari mana? Surat Al-Baqarah ayat 28 menegaskan itu. Kenapa kalian kufur kepada Allah? Padahal dulu kalian mati. Kita mati dulu itu kapan? Nah, di situ lihat. Kematian yang pertama adalah ketika kita belum dikasih arwah, belum diciptakan, masih dalam keadaan tiada, itu disebut mati. Saat arwah kita belum nempel dengan jasad kita, sudah terjadi pertemuan antara zigot dan sel sperma dengan sel telur, terjadilah zigot, terbentuk manusia kecil, tapi belum ada arwahnya, manusia dalam posisi mati. Lalu Allah kasih arwah sehingga dia hidup. Kemudian setelah itu dia terlahir, terus dia mati dan nanti akan dihidupkan kembali. Baik. Selanjutnya, macam-macam kematian. Kematian atau wafat itu ada 2. Ada istilah wafat sughra, wafat kecil. Kapan disebut wafat kecil? Ketika seseorang sedang tidur. Tidur itu wafat kecil. Inilah yang perlu Anda pahami tentang mati suri. Mati suri itu orang tertidur atau dia mengalami pingsan tapi belum mati kubro, sehingga masih bisa hidup lagi. Itu definisi mati suri. Jadi dia wafat sughra tapi waktunya lama. Ashabul Kahfi itu tidur berapa lama? 309 tahun.
Selama 309 tahun, apakah beliau mati suri? Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke arah kiri dan ke arah kanan. Jadi Allah menjaga jasad Ashabul Kahfi dengan cara saat mereka tidur itu gelundung-gelundung. Kadang balik ke kanan, kadang balik ke kiri. Orang bisa hidup tanpa nutrisi, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa gerak. Ashabul Kahfi itu bisa hidup gak makan, gak minum selama 309 tahun. Tapi digerakkan oleh Allah. Makanya lebih penting mana? Makan atau gerak? Malas madang atau senengane madang kurang gerak. Setu legi ya, seneng turu, lemu ginuk-ginuk. Ada wafat yang kedua yang disebut dengan wafat kubro. Wafat kubro adalah ketika seseorang berpindah ke alam barzah. Disitulah tidak mungkin lagi bisa hidup lagi di dunia. Nah, istilah tentang wafat sugro dan wafat kubro ini disebutkan dalam firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika sudah waktunya mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah tahan jiwa yang sudah Allah tetapkan mati. Tidurnya malam hari, bangunnya besok kiamat. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan jiwa yang lain ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Itu yang disebut dengan wafat sughra. Nah, keterangan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana beliau mengatakan wa annahu yatawaffal anfusa al-wafatal kubra. Allah mewafatkan jiwa dengan wafat kubra. Bima yursilu minal hafadha alladzina yaqbidunaha minal abdan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang mencabut nyawa mereka dari badan. Dan Allah mewafatkan wafat sughra indal manam, pada saat orang itu tidur. Maka manusia tidur, mati suri, pingsan dan seterusnya, itu semuanya wafat sughra. Baik. Selanjutnya, semua yakin pasti mati. Tadi sudah kita sampaikan ya, sampai pun orang ateis juga yakin. Namun sebatas meyakini kita pasti mati, ini tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Karena itu yang lebih penting adalah keyakinan apa yang ada setelah kematian. Sehingga di sini Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'. Seorang hamba tidak akan beriman sampai dia mengimani 4 hal. Pertama adalah syahadat tauhid la ilaha illallah, dan aku adalah utusan Allah yang Allah utus dengan membawa kebenaran, beriman dengan kematian, beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman dengan takdir. Kalau cuman yakin mati, rano bedanya antara muslim dan kafir. Tapi setelah kematian ada apa? Itulah yang menjadi keyakinan kita. Selanjutnya, larangan berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Terutama Pak, kalau sudah berada di penghujung usia, orang diuji oleh Allah dengan sakit-sakitan. Makanya Nabi SAW berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi husnudzon. Syarat mati yang dipesani Nabi SAW, ojo sampai awakmu mati kecuali husnudzon kepada Allah. Kapan orang itu suudzon kepada Allah? Menjelang wafat dia dapat ujian sakit. Semakin parah makin parah. Dosaku iki lho apa? Kok aku dikai lara kaya ngene? Sering ngomong kayak gitu Pak orang sakit. Karena dia sudah enggak kuat dengan sakitnya. Wis mbok dipateni wae pisan. Harap-harap apa? Mati. Suudzon kepada Allah. Dia sebut, apa dosa saya kok sampai dia disiksa seperti ini? Oh, lupa dosanya. Padahal dia sering berbuat dosa.
Karena manusia sering melupakannya. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasu. Allah menghitungnya sementara mereka melupakannya. Dan bentuk husnudzon kepada Allah adalah memasang harapan besar di sisi Allah. Gak punya pikiran yang negatif tentang Allah. Kalaupun kena musibah, tidak sampai menyalahkan Allah. Salah satu wujudnya adalah jangan berangan-angan mati. Ada orang yang berangan-angan mati, kemudian dia mengatakan lebih baik aku mati. Spontan seorang ulama yang mendengar itu mengatakan, ya bena akhi, wahai saudaraku, la taf'al, jangan lakukan itu. La sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah. Satu detik yang kau gunakan untuk hidup sehingga bisa beristighfar kepada Allah, khairun laka min mautid dahr. Itu lebih baik daripada kau mati. Karena waktu bagi mukmin itu ibarat modal. Sehingga ketika dia dikasih umur oleh Allah, umur yang panjang, berarti dia dikasih modal yang banyak. Manfaatkan sebisa mungkin. Ada seorang ulama yang sudah tua, orang soleh yang sudah sangat tua, ditanya, apakah Anda mengharapkan kematian? Karena orang kalau sudah sakit-sakitan, pegelinu, nek wis tuwa tangi turu kemeng-kemeng, mangan cenut-cenut, isine mung loro. Ditanya, apakah Anda berangan-angan mati? Apa jawab beliau? La. Qad dhahaba asy-syababu wa syarruhu. Masa mudaku telah berlalu, berikut kenangan buruknya. Wa ja'al kibaru wa khairuhu. Sekarang datang masa tuaku, berikut kenangan baiknya. Fa idza qumtu qultu bismillah. Setiap kali aku berdiri aku mengucapkan bismillah. Wa idza qa'adtu qultu alhamdulillah. Ketika aku duduk, berhasil duduk, alhamdulillah. Aku ingin hidup seperti ini lama. Padahal beliau sudah sakit-sakitan. Nah, cara untuk memotivasi diri agar tidak suudzon kepada Allah, dan yang kedua agar berusaha untuk tidak berangan-angan mati adalah dengan mengingat bahasanya waktu yang kau berikan ada kesempatan untuk dizikir. Namun ada kondisi di mana kita boleh berangan-angan mati. Kapan itu? Di sini disebutkan. Pertama, takut dan khawatir dengan sesuatu yang mengancam keselamatan agamanya. Dia khawatir nanti kalau saya nggak kuat, saya nggak sabar, saya khawatir nanti saya malah jadi murtad, Pak Ustaz. Maka saya minta kepada Allah agar saya dimatikan. Kalaupun terjadi seperti itu, kembalikan kepada ilmu Allah dengan membaca doa sebagai berikut. Misalnya ya, orang nggak kuat dengan ujian yang Allah berikan, terus dia takut. Nanti kalau seperti ini, saya khawatir ngomong yang nggak benar. Nabi SAW mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu. Jangan sampai kalian berangan-angan mati disebabkan karena musibah yang dia alami. Fa in kana la budda fa'ilan, kalaupun dia harus berangan-angan mati, falyakul, ucapkan kalimat berikut. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dikembalikan ke mana? Ilmu Allah. Ya Allah, matikanlah aku, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Ini yang sesuai sunnah. Bukan baca ya Yasin. Iki wis megap-megap iki diyasinke wae. Maksud diyasinke niku napa, Pak? Hah? Oke, ben cepet leres seneng. Surat yang paling menakutkan. Apakah gara-gara Yasin bisa mempercepat ajal? Keyakinan seperti tadi, Pak. Yasin bisa mempercepat ajal, pakai jimat bisa menunda kematian. Ini semuanya enggak benar. Allah Subhanahu wa taala telah membantah itu dengan mengatakan, "Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajalnya, enggak bisa ditunda walaupun sesaat, enggak bisa dipercepat walaupun saat. Nah, tapi jarine ngono iki, Pak. Ini diwacane Yasin cepat mati. Jarine sinten? Nabi SAW tidak pernah melakukan itu. Apakah beliau menjelang wafat Yasin mengundang sahabat daripada beliau sakit yang sangat parah? Baik.
sebelum wafat orang mengalami sakit parah, itu su'ul khotimah atau husnul khotimah? Tergantung apa? Tergantung yang menyikapi. Ada sebagian orang yang punya keyakinan kalau orang mati karo ngolet-ngolet sampai mendelik-mendelik mata nih, wah iki paling su'ul khotimah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, inni la akrahu syiddatal maut ba'da an ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menilai buruk orang yang mati dalam kondisi mengenaskan setelah melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat itu mengalami sakit sangat parah. Sakit yang sangat parah sampai beliau mengalami demam 2 kali demam manusia biasa. Masya Allah. Maka kalaupun terjadi seperti itu sehingga orangnya khawatir nggak kuat, hendaknya dia mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kemudian yang kedua adalah boleh berangan-angan mati ketika ingin mati syahid. Sehingga saat berada di medan jihad, aku ingin mati cepat, boleh. Dulu para sahabat seperti itu. Sehingga mereka kadang maju sebisa mungkin mati di medan jihad. Tapi yang namanya ajal itu dilindungi oleh Allah. Nek durung wayahe mati ora bakalan mati. Khalid bin Walid meskipun sering jihad, ada banyak sekali bekas tusukan dan sayatan senjata, tapi beliau meninggal di mana? Di atas ranjang. Sehingga enggak jaminan kalau jihad itu pasti mati. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan insya Allah untuk bab berikutnya atau materi berikutnya akan kita baca besok di kajian setelah subuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum pertemuan kami sampaikan bahwa yang menginginkan mati masih ya dari data dan belum untuk kegiatan kemudian jamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.